Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran pertama halaman 112. Ayo mengamati Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Amatilah gambar di atas dengan seksama. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dulu dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Menurut pendapatku, gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dulu dan sekarang. Dahulu sungai Pesanggerahan begitu bersih, kini telah berubah menjadi kali yang kotor dan penuh sampah, berwarna hitam dan berbau. Dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Kemudian pada Ayo Membaca, silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Si Pendekar Kali Pesanggerahan halaman 113. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 114. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Mari bersama-sama kita mengisi diagram dan kolom pada halaman 114. Cita-cita Bang Idin melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapi: 1. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. 2. Masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Sikap yang dimiliki: 1. Tidak mudah marah dan anti kekerasan. 2. Kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat. Adapun usaha yang dilakukan: 1. Membersihkan sampah. 2. Menyadarkan masyarakat. 3. Menanam pohon produktif. Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Kesimpulannya yaitu usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 115, silakan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Selanjutnya, mari kita menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 115. Setelah membaca dengan seksama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Puisi tersebut berkisah tentang orang yang menjaga alam. Nomor 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Usaha yang harus dilakukan untuk menjaga alam diantaranya tidak pernah lelah, putus asa, dan menyerah dalam menjaga, memelihara, serta merawat alam. Kemudian nomor 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan.
Lalu pada halaman 116, tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak terdengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan, garis miring 1 berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. 2, garis miring 2 berhenti agak lama atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian 3, garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Kemudian pada ayo mencoba, bacalah kembali puisi Penjaga Alamku. Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Kali ini minta teman sebangkumu untuk memerhatikan tanda jedanya pada saat kamu mendeklamasikannya. Lalu deklamasikan puisi tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Kemudian bacalah kembali tahukah kamu pada halaman 116 sampai 117. Selanjutnya pada ayo berlatih halaman 117, buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari 2 tema berikut ini. 1, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati. 2, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau hewan. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. 1, pilihlah salah satu tema yang tersedia. 2, carilah beberapa informasi tentang pentingnya sumber daya alam tersebut dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut. A. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? B. Mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan? C. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Kemudian 3, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian nomor 4, halaman 118. Rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang mewakili pesan yang hendak kamu sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesanmu. 5. Gunakan kertas A3 untuk mulai memindahkan gagasanmu dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Gunakan pensil warna untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Bermainlah dengan paduan warna yang baik untuk memperkuat pesanmu. Lihatlah contoh poster di bawah ini untuk membantumu. 6. Tunjukkan hasil karya postermu di depan kelas dengan percaya diri. 7. Tempelkan postermu di gedung sekitar sekolahmu. Kemudian mari bersama-sama kita menjawab kegiatan di atas. Peta pikirannya, bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Manusia memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk 1. Mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida. 2. Penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen. 3. Peneduh tempat yang panas dari sengatan sinar matahari. 4. Mencegah terjadinya erosi, tanah longsor dan banjir. 5. Penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan. Manusia memanfaatkan sumber daya hewan untuk 1. Sebagai hewan peliharaan. 2. Sebagai alat transportasi. 3. Sebagai bahan makanan untuk diambil daging, susu, dan telurnya. 4. Meringankan pekerjaan manusia. 5. Dapat diperjualbelikan sehingga mendapat uang. Kemudian, mengapa sumber daya alam tersebut harus dilestarikan?
Sumber daya alam harus dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Akibat apa sajakah yang akan timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Akibatnya yang pertama, terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. 2. Terjadi kerusakan lingkungan. 3. Banyak tumbuhan yang punah dan binatang yang punah. 4. Persediaan sumber daya alam menipis. 5. Kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi. Terakhir, silakan perhatikan contoh poster pelestarian tumbuhan berikut ini. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.